Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesempatan dapat berjumpa kembali di pelajaran geografi kelas 10. Minggu lalu kita sudah bahas tentang tenaga geologi. Untuk hari ini kita lanjut bahas tentang faktor-faktor pembentukan tanah atau sering disebut lapisan pedosfer. Adapun tujuan kita dalam pembelajaran hari ini adalah agar siswa mampu mengidentifikasi ciri dan proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah diawali dari pelapukan batuan, baik pelapukan fisik maupun pelapukan kimia. Proses pelapukan terus berlangsung hingga akhirnya bahan induk tanah berubah menjadi tanah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah, yang pertama iklim, topografi, jenis batuan induk, vegetasi dan organisme lain, dan waktu pembentukan tanah. Yang pertama kita bahas iklim. Iklim merupakan unsur yang mempengaruhi proses pembentukan tanah utama, yaitu suhu dan curah hujan. Suhu akan berpengaruh terhadap proses pelapukan bahan induk. Jika suhu tinggi, proses pelapukan akan berlangsung cepat sehingga pembentukan tanah akan cepat pula. Yang kedua adalah curah hujan. Curah hujan akan berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah. Sedangkan pencucian tanah yang cepat menyebabkan tanah menjadi asam atau pH tanah menjadi rendah. Faktor yang kedua adalah organisme. Organisme sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah, antara lain sebagai berikut. 1. Membantu proses pelapukan, khususnya pelapukan organik. 2. Membantu proses pembentukan humus. Tumbuhan akan menghasilkan daun-daunan dan ranting-ranting yang menumpuk di permukaan tanah. Daun dan ranting itu akan membusuk dengan bantuan jasad renik atau mikroorganisme yang terdapat di dalam tanah. Yang terakhir, jenis vegetasi berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah. Vegetasi hutan dapat membentuk tanah hutan dengan warna merah, sedangkan vegetasi rumput membentuk tanah berwarna hitam karena banyak memiliki kandungan bahan organik. Yang ketiga, bahan induk. Bahan induk terdiri atas batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan induk akan hancur menjadi bahan induk, mengalami pelapukan, dan menjadi tanah. 4. Topografi atau relief. Keadaan relief suatu daerah akan mempengaruhi pembentukan tanah, antara lain sebagai berikut. Tebal atau tipisnya lapisan tanah. Daerah dengan topografi miring dan berbukit, lapisan tanahnya menjadi lebih tipis karena tererosi. Sedangkan daerah yang datar, lapisan tanahnya tebal karena terjadi proses sedimentasi. Selanjutnya dilihat dari sistem drainase atau pengaliran. Daerah yang drainasenya jelek sering tergenang air. Keadaan ini akan menyebabkan tanahnya menjadi asam. Faktor pembentukan tanah selanjutnya adalah waktu proses terjadinya. Tanah merupakan benda yang terdapat di alam yang terus-menerus berubah akibat pelapukan dan penyucian yang terjadi terus-menerus. Oleh karena itu, tanah akan menjadi semakin tua dan kurus. Mineral yang banyak mengandung unsur hara akan habis karena mengalami pelapukan, sehingga yang tertinggal adalah mineral yang sukar lapuk, seperti kuarsa. Akibat proses pembentukan tanah yang terus berjalan,
maka induk tanah berubah berturut-turut menjadi tanah muda, tanah dewasa, dan tanah tua. Oke, baiklah, sampai di sini pembelajaran kita tentang faktor-faktor pembentukan tanah. Berarti dapat kita simpulkan pembelajaran hari ini adalah Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita pagi hari ini, faktor-faktor pembentukan tanah itu ada 5. Yang pertama, bahan induk, iklim, organisme, topografi, dan waktu. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Minggu depan kita lanjut dengan materi kita kerusakan tanah. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Salam sehat.